yang dalam keadaan tidak sehat? Enggak ada. Semuanya baik-baik saja? Iya. Oke. Pembelajaran kita yang kemarin itu adalah teori tentang anatomi panggul pada wanita. Nah, sekarang kita melakukan langsung ke prakteknya. Kita harus melihat dulu daripada anatomi panggul pada wanita. Kemarin teori, sekarang kita langsung ke prakteknya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran sebelumnya? Tidak. Berarti semuanya sudah Bunda paham semua ya? Ya, Bunda. Nah, sekarang kita langsung ke mana? Anatomi kepala, anatomi panggul. Oke, kenapa perlu kita pelajari tentang anatomi panggul ini? Karena menyangkut mekanisme persalinan. Iya, benar ya, karena menyangkut dengan mekanisme Persalinan. persalinan. Bidan itu harus mengetahui anatomi panggul ini. Pada saat nanti melawan persalinan kita sudah tahu. Apalagi di sini ada HOT 1, ada HOT 2, HOT 3, HOT 4. Udah sampai mana kepala janinnya? Apakah sudah maju atau tidak? Ya. Nah, oke. Sekarang kita belajar ya tentang anatomi panggul pada wanita. Nah, di sini yang pertama apa? Panggul itu terbagi menjadi berapa bagian terbesar? 4 ya. Nah, kita lihat. Yang pertama, 2 tulang pangkal paha. Kemudian 1 tulang kerangka atau tulang osakrum. Kemudian 1 tulang tungging atau tulang oskofigis ya, yang kecil. Oke, paham semua? Paham. Baik, jadi kita ulang lagi. Ada 2 buah oskopsae, 1 buah osakrum, dan 1 buah oskofigis. Benar ya? Berarti kita harus membahas lagi satu persatu. Oke, dari oskopsae. Apalagi dibagi lagi menjadi berapa? 3. Apa lagi tuh? Tulang usus. Nah, tulang usus berarti yang ini ya. 2 tulang usus kiri dan kanan. Kemudian tulang duduk atau osium kiri dan kanan. Nah, kemudian tulang kemaluan atau tulang pubis. Jadi kita bagi lagi, oskopsae dibagi lagi menjadi 3, yaitu 2 os pubis. Ya, sampai situ paham? Paham, Bunda. Oke, kemudian apalagi kita membahas lagi tentang si os ilium. Os ilium itu dibagi lagi menjadi berapa? Banyak bagian-bagiannya. Ya, apa yang pertama di sini? Yang di sini yang tebal disebut juga dengan Crista iliaca. Ya, paham ya? Yang tebal itu disebut juga dengan Crista iliaca. Kemudian ada tonjolan di depan disebut juga dengan spina iliaca anterior inferior. Spina iliaca anterior superior. Karena di bagian depan dan atas. Di bawahnya sedikit lagi ada tonjolan, apa disebut? Spina iliaca anterior superior. Spina iliaca anterior superior. Berarti di depan bawah. Nah, di belakang lagi ada. Di sini. Berarti disebut juga dengan spina iliaca anterior inferior. Ya. Di belakangnya lagi di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Nah, paham ya sampai di situ ya? Paham, Bunda. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini disebut juga dengan apa? Acetabulum, tempat melekatnya pangkal paha kita ya. Nah, kemudian di bagian apa lagi? Udah di os ilium sudah dibagikan. Kemudian kita lanjut ke os isium. Nah, sekarang kan kalian dalam keadaan posisi duduk. Berarti yang menahan itu adalah os isium. Ini dia os isium itu ya. Nah, os isium itu apalagi terbagi dari apa? Spina ischiadica. Spina ischiadica. Ini dia ya. Terus dia ada yang
berbentuk apa? Di sini? Menonjol. Iya, ini yang menonjol spina ischiadica. Kemudian ada lagi di sini yang disebut juga apa? Tuber ischiadicum. Nah, sampai di situ. Ada pertemuannya lagi antara os ilium dengan ostium itu disebut juga dengan apa? Foramen obturatorium. Ya, paham? Paham. Iya, foramen itu sama dengan Lubang. Ya. Oke, sampai di situ paham. Kemudian kita lanjut lagi ke os pubis atau Tulang belakang ya. Nah, os pubis itu ada lagi di bagian atasnya disebut juga dengan ramus superior osis pubis. Di bawahnya Ramus inferior osis pubis. ya. Nah, ramus inferior osis pubis yang bagian bawah ini dibagi menjadi berbentuk segitiga. Disebut juga dengan apa? Arcus pubis. Ya. Jadi di sini di bawah ramus inferior osis pubis berbentuk segitiga itu disebut juga dengan arcus pubis. Paham ya? Paham. Nah, kemudian ini disebut juga dengan simfisis pubis. Bagus sekali ya. Sudah paham sampai di situ. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian apa lagi? Tulang belakang atau os sacrum itu nampak kita lihat di sini. Oke, adikku semuanya perhatikan. Os sacrum itu berbentuk segitiga melebar ke atas dan meruncing ke bawah ya. Paham ya? Paham. Melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Apa aja bagian-bagiannya daripada si tulang-tulang ini, Dek? Dibagi menjadi ada lagi di sini disebut dengan yang berlubang itu disebut juga dengan apa? Foramina anterior. Iya, foramina sacralia anterior. Ya, foramina sacralia anterior. Nah, dibagi menjadi ada lima ya. Nah, apalagi di sini ada ruas-ruasnya terbagi menjadi 5. Terus yang cuat-cuat ini disebut juga dengan apa? Crista sacralis. Crista Sacralis. Paham ya? Sacralia Anterior. Ya, foramina sacralia anterior. Nah, dibagi menjadi ada Lima. ya. Nah, apalagi di sini ada ruas-ruasnya terbagi menjadi 5. Terus yang cuat-cuat ini disebut juga dengan apa? Crista sacralis. Crista Sacralis. Paham ya? Paham. Nah, kemudian kita membahas lagi tentang yang ketiga Oskoksigis itu yang paling kecil. Nah, ini dia ya, nampak ya. Nah, oskoksigis ini berbentuk segitiga dan Terdiri atas 3 sampai 5. iya, terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Nampak ya, kamu lihat deh, nampak ya. Ini paling kecil. Nah, kalau pada saat proses persalinan ini agak mundur ke belakang, ya kan, supaya untuk melancarkan proses persalinan. Ini deh ya, yang kecil ini ya, ini Iya, namanya oskoksigis. oskoksigis, ya. Paham sampai di sini? Paham, Bunda. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bunda. Tidak yang mau ditanyakan. Jadi ini sangat penting sekali harus kita pelajari. Apalagi di sini ada kita bagian-bagian lagi daripada ada namanya pintu atas Panggul. Pintu atas panggul, ya. Nah, di mana pintu atas panggul? Nampak kita lihat di sini bagian-bagiannya apa saja? Nampak kita lihat di sini ada pintu atas panggul. Dibagi lagi menjadi berapa? Dimulai dari apa namanya di sini? Apa namanya di sini? Pinggir atas simfisis pubis. Baru linea illuminata. Sayap sacrum, artikulasi sacroiliaca, promontotorium. Balik lagi sayap sacrum, linea illuminata, ramus superior osis pubis, simfisis pubis, ya. Nah, itu dia disebut juga dengan pintu atas panggul. Banyak lagi nanti bagian-bagian daripada ukuran-ukuran diameternya, ya. Itu harus kita kuasai. Dimana bidan itu di sini harus lebih paham, ya. Kita tahu teorinya, kita tahu prakteknya, sehingga nanti pada saat proses persalinan
kita juga mengetahuinya. Apakah dia normal? Apakah tidak normal? Paham? Paham, Bunda. Paham. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum. Nah, coba dulu sampai di sini untuk kepala anatomi. Nah, coba kita masuk ke bayi. Ke bayi berarti kita harus mempelajari dulu tentang kepala janin. Kenapa harus perlu mengetahui kepala janin? Siapa bisa? Kenapa perlu? Bagian yang terpenting karena dalam persalinan perbandingan antara besarnya kepala dan luasan panggul merupakan hal yang menentukan. Ya, hal yang menentukan dia persalinan normal atau tidak nantinya ya. Bagaimana kalau umpamanya ibunya mengalami panggul sempit ya? Bagaimana untuk melakukan persalinan? Apalagi usia selain usia, faktor usia, kemudian dengan tinggi ibu ya kan berpengaruh juga terhadap proses persalinan. Banyak sekali faktor-faktor yang berhubungan dengan untuk proses persalinan itu. Nah, sekarang kita mau melihat dulu tentang kepala janin. Nah, di sini kita belajar kemarin tentang kepala janin itu apa aja dari os-osnya masing-masing, tulang-tulangnya. Yang pertama, Os nasal. ada namanya os nasal atau os nasal itu sama dengan Tulang hidung. tulang hidung ya. Ada os nasal, kemudian ada dua buah Tulang pipi. tulang pipi atau disebut juga dengan os zygomatikum ya. Nah, kemudian apa lagi di atasnya ini? Tulang rahang atas. Atau os maxillaris. Nah, kemudian di bawahnya disebut juga dengan os mandibularis atau disebut juga dengan rahang bawah. Sama kayak gini nih gambaran di sini. Ya. Nah, kita karena membahas ini kan bisa juga nih nampak kelihatan ya. Ya, Bu. Nah, di sini ini tadi namanya apa? Os nasal. Os nasal ya atau tulang Hidung. Ini dua buah kiri kanan Tulang pipi. atau os zygomatikum ya, os zygomatikum. Nah, di sini Tulang rahang atas. tulang rahang atas atau os maxillaris ya. Nah, kemudian di sini Tulang rahang bawah. tulang rahang bawah atau os mandibularis ya. Karena di seluruh proses persalinan itu kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari kepala janin. Sebenarnya belajar tentang kebidanan itu enak sekali loh. Kita mengetahui janin, kita mengetahui panggul, kita juga bisa mengerti tentang kehamilan, ya kan? Betapa luar biasa kebidanan, ya. Oke. Nah, sampai di situ. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi? Belum. Oke, sampai di situ. Coba adik siapa di sini yang bisa mempraktekkan? Coba kamu siapa? Ayo siapa? Silakan. Ayo keluar. Nanti kita belajar sama-sama. Oke. Nanti kita bisa mereview kembali ya, mempelajari. Oke, karena kita untuk kemarin sudah belajar, kita belajar kembali supaya lebih mengingatkan ya. Oke sayang, apa namanya tadi? Terdapat tulang hidung atau os nasal dan dua tulang pipi atau os zygomatikum, tulang rahang atas atau os maxillaris ya, rahang atas. Oke. dan rahang bawah atau os mandibularis. Mandibularis. Oke, bagus sekali ya. Nah, kemudian kita ada lagi namanya os. Terbagi lagi menjadi apa? Ada di sini os frontalis. Apa lagi? Os parietal. Di mana? Os parietal. Tunjukin masing-masing. Ayo, kalian mau tahu dulu ya. Os parietal, os frontalis mana? Frontal itu ada di dahi. Jidat ya atau dahi ya. Masing-masing ya. Oke, bagus. Ini os frontal. Terus os parietal. Os apa? Os parietal. Ubun-ubun ya. Kemudian os parietal apa lagi? Os Temporalis ya, kiri dan kanan. Nah, oke, habis itu occipitalis. Ya, habis itu apa lagi?
bagian-bagian daripada suturanya. Jadi kalau bagian sutura tadi apa itu sutura? Bagian-bagian kepala kita lihat. Kalau dia suturanya kemarin kita udah belajar